Batik. Batik merupakan warisan budaya leluhur yang hingga saat ini eksistensinya masih gemerlang. Batik di setiap daerah memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Salah satunya adalah batik yang ada di daerah pesisir Kota Lamongan, yang dikenal dengan batik Sendang Dhuwur. Muncul sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, hingga kini di tangan anak cucunya masih dilestarikan. Setiap sudut desa tersebar berbagai pengrajin batik. Di tangan para pengrajin, selembar kain putih disulap menjadi corak yang begitu indah dan memiliki nilai yang tinggi. Salah satu pengrajin terbaik adalah Ibu Ani. Beliau mendirikan galeri batiknya sejak tahun 2012 yang dilatar belakangi karena melihat masalah sosial yang di sekitarnya, di mana masih banyak perempuan di sana yang menganggur dan juga menggunakan waktunya hanya untuk mengerumpi. Disitulah tekad Ibu Ani ingin mendirikan galeri batik untuk mengisi sela-sela kesibukannya dan ingin membantu perekonomian tetangganya. Galeri tersebut dikenal dengan nama Batik Soyo Mapan yang memiliki filosofi dan harapan agar galeri batiknya tumbuh dengan mandiri dan memberikan banyak inspirasi dan manfaat untuk semua orang. Itu tahun tanggal 3 bulan 7 2012 berdirinya Batik Sopan. Kan dulunya saya nggak berbatik. Memang saya juga nenek moyang saya juga nggak ada yang berbatik. Dulunya sebelum batik itu budir buat kerudung, buat mukena dan buat kebaya itu. Setelah sepi, akhirnya membuat batik. Saya namakan batik Soyo Mapan. Kan tujuannya saya itu agar punya usaha ini minimal satu keluarga atau anak-anak semua ini kan mapan semua, biar bisa ikut pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun saya cuma lulusan SD ya, kalau dulu kan mondok cuma maklimat kelas 3 kan belum dapat ijazah sanawiyah kan, cuma dapat MI, itu berarti kan lulusan SD gitu aja. Tapi ya semoga anak-anak itu bisa sarjana semua. Dengan modal yang pas-pasan, ia mencoba keahlian membatiknya. Tanpa disangka, hingga sampai saat ini beliau memiliki 15 pengrajin batik dan pengepulnya. Dengan kegigihan Bu Ani, kini ia memiliki puluhan desain yang asli hasil karyanya sendiri. Desain yang digunakan Bu Ani sendiri memiliki banyak ragam corak dan motif, seperti motif Bandung Lele, motif Singo Mengko, Gapura Maduraksa, motif Tanjung Kodok, dan lain sebagainya. Beberapa motif itu juga diberi tambahan hiasan, seperti motif tumbuh-tumbuhan atau kerang laut, bunga, dan daun, sehingga dapat terlihat lebih indah dan menarik. Jadi modal pertama itu cuma berapa? Kain satu sekitar 40.000, sama malam sama wajan itu sekitar cuma 100 berapa gitu. Terus satu hari itu dapat satu sarung itu. Masih jelek kan, masih nggak laku. Saya jual masih nggak laku, masih jelek banget. Terus saya rebus lagi itu. Yang sudah saya malam tadi, saya rebus lagi. Besoknya saya balik lagi, akhirnya laku. Pertama mulai laku 60, 75, terus meningkat sampai 100 lebih kan, satu helai tadi. Terus saya belikan kain lagi yang masih putih. Akhirnya gitu terus sekarang. Terus setahun itu saya batik, akhirnya banyak yang kesini minta ikut, minta diajari. Akhirnya saya tambah, tidak batik lagi saya, tapi akhirnya saya tetap karya menggambar atau membuat desain. Akhirnya sampai sekarang itu terus dari tetangga itu bisa bisa ikut kerja di saya. Ada yang mewarnai, ada yang membatik, ada yang bagian nutup ini kan perlu ditutup. Setelah diwarna ditutup ada lagi yang bagian itu, nanti ada lagi yang ngepak, nanti kan sudah. Jadi sekarang itu hampir sekitar 15 anak buah saya. Bagiannya sendiri tadi, ada yang bagian gambar, ada yang bagian mopok, ada yang bagian nyolet. Itu di rumah sendiri-sendiri lagi? Kalau batik di rumah sendiri, tapi kalau sudah mewarnai itu sama gelar-gelar. Terkadang, Bu Ani juga membuat pola motif baru. Misalnya,
dengan mengganti pola pada sirip bandeng yang awalnya hanya berbentuk garis lurus menjadi garis yang berlengkok-lengkok. Tujuannya agar para peminat batik dan pelanggannya tidak merasa bosan jika memakai atau membeli batik di Soyo Mapan. Hal tersebut terbukti ketika beberapa pejabat tinggi dari Kabupaten Lamongan membeli batik di toko Soyo Mapan milik Bu Ani. Selain itu, para pegawai negeri terkadang juga membeli batik hasil karya Bu Ani. Hal tersebut membuktikan bahwa batik yang diproduksi Bu Ani telah memuaskan para pelanggan dan pecinta batik di Kabupaten Lamongan. Kadang ya itu kalau pas kemana gitu kok lihat ada bagus pemandangan itu langsung kayak terpikir terus malamnya tadi itu langsung gambar Yang tentang alam ya, Bu? kadang ku alam, kadang juga bunga, kebanyakan kan bunga. Kadang lihat motif ada orang pakai bagus ya di rumah tuh menggambar, jadi makanya motif saya tuh jarang ada di kertas, itu jarang kan, langsung saya tuang di kayu. Kadang ya memang bedek tulis tuh ya dibilang nggak laku aku ya juga bisa, dibilang nggak bisa. Tapi kadang kalau orang kesini sudah cari batik itu kadang kan dipilih-pilih ya. Terkadang yang motif yang lama itu malah disuka, terkadang yang baru itu malah enggak. Saat ini seperti itu, aku kayak nggak begitu nggak begitu terasa. Seperti saya sampai ini ada stoknya kan hampir 200 di rumah itu. Jadi kalau ada orang pilih, saya tinggal tanya gini, mau yang harga berapa, yang harga menengah ke atas atau yang harga menengah ke bawah. Kalau harga menengah ke atas yang saya sodorkan pasti yang harga 500, 600 bahkan sampai 950 itu saya sodorkan ke orang yang mau beli. Tapi kalau sudah kesini maunya menengah ke bawah itu ya harga 175, 200 dan 300 itu. Dengan ketekunan Ibu Anik yang ia miliki, ia telah banyak mendapat penghargaan dan sertifikat. Sertifikat yang terpampang menghiasi ruangan galeri batiknya sebagai tanda bukti ketekunan dan keuletan Ibu Anik dalam menggeluti usaha batik ini. Akan tetapi dalam hal pemasaran yang dilakukan ini masih dalam bentuk tahap awal, yang mana ia hanya menggunakan via WhatsApp saja dan belum bisa menggunakan sosial media atau aplikasi jual beli online lainnya sebagai bentuk pemasarannya. Hal itu dirasa mungkin kurangnya pemahaman dalam menggunakan teknologi untuk pemasarannya. Namun dalam wawancara yang telah dilakukan, menurut Bu Ani, jika ia menggunakan berbagai macam sosial media, maka ia merasa akan sangat kewalahan dengan pemesanan yang begitu banyak. Sehingga hal itu dirasa cukup jika hanya menggunakan pemasaran via WA saja. Punya kerjaan sudah sekarang bisa. Yang besar tadi kan yang membatik, belajar batik. Yang kecil-kecil tadi mewarnai ini. Kadang ada yang kalau sudah banyak pesanan sampai ratusan kan ngapak juga namanya.